ada rencana buat proyek jalan tol syariah nih yang saya dengar. Ya. Ini ceritanya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Saya memberikan proyek tol saya syariah jujur karena saya melihat umat Islam terutama dia kepengen sesuatu yang syariah. Iya. Apa bedanya sama tol biasa, Pak? Jadinya? Nah, saya bicara dengan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia, dengan tokoh NU, dengan tokoh Muhammadiyah, bahkan saya bicara dengan bekas tokoh-tokoh bekas organisasi Front Pembela Islam, sekarang Persaudaraan Islam. Semua sepakat boleh jalan tol untuk syariah. Sistemnya bagaimana? Bagi hasil. Oke, saya bilang kita yang blue chip, yang dalam arti kata lalu lintasnya bagus, pendapatannya bagus, yang mana? Oke, Soreang Pasir Koja yang kemarin saya lunasin. Saya bilang itu kita buat syariah. Nah, kemudian dari pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol PUPR semua sudah dukung. Bahkan kita cari akademisi dari Universitas Erlangga. Iya. Semua sudah sedang lagi membuat konsepnya. Saya bilang konsepnya gini, kita jual saham ini bukan kayak go public sebagaimana biasa saham paling mahal 10.000, 100.000. Saya akan go publican secara syariah. Pemegang saham satu orang minimal dia harus beli saham kita dengan harga 1 juta, saya bilang. Misalnya saya mau divest 20%, saya butuh 500 miliar. Saya bilang dibagi 1 juta. Jadi per lotnya sama, per lembarnya sama. Iya, jadi 1 juta saya perlu 500.000. Iya, 500.000 pemegang saham. Iya. Nah, 500.000 pemegang saham dengan harga 1 juta, umat Islam ini banyak 500.000 pemegang saham, gaji dia UMR 4,2 juta. Bisa beli. Dia beli. Pembagian dividen tidak perlu 1 tahun sekali, 3 bulan sekali. Mereka juga dengan aplikasi bisa mengawasi. Iya. Pendapatan kita setiap hari lalu lintasnya berapa? Iya. Biaya tol masuk kita berapa? Iya. Terus nanti kan sekarang kita udah cashless. Bank yang mengatur pendapatan kita hari ini dapat 500 juta. Langsung dibagi ke Dibagi. Nanti setelah 3 bulan kita bagi. Dipotong biaya operasional. Nanti mereka tinggal bilang, umat kita yang membeli saham ini, oh iya saya dapat dividen misalnya 100 perak. Saya mau bagi buat lembaga wakaf nasional. Kita bekerja sama sama lembaga wakaf nasional. Dari 100 perak ini 50 perak buat lembaga wakaf, 50 perak buat anak saya uang sekolah. Iya. Kan bisa buat istri uang dapur kayak atau apa, 3 bulan sekali. Jadi kita lagi cari formatnya, dan saya ingin bahwa memberikan kepada umat Islam yang kebenaran saya bukan karena hanya muslim, tetapi benar-benar kita memberikan sesuatu pendidikan syariah murni kepada umat, tapi dengan caranya, yuk, nih jalan tol ada, yang sudah tidak ada utang udah saya lunasin, pendapatannya bagus, rame-rame punya. Dan multiplier efeknya, orang-orang di kampung sekitar jalan tol itu bisa memiliki saham itu. Iya. Dia akan ada rasa bangga, saham itu kita bikin bagus, besar di bingkai. Jadi misalnya di Soreang Pasir Koja, misalnya Rudi saat pemilik 1 lembar saham Jalan Soreang Tol Pasir Koja. Zaman dulu gitu. ya, jadi ada bilietnya lah. Iya, zaman dulu kan ada dia punya itunya, biliet. Nah, kalau zaman-zaman Orde Baru kemarin-kemarin, kalau foto-foto sama pejabat dia bangga kan. Kalau sekarang, pemilik jalan tol misalnya satu orang kampung dia punya 1 lembar. Dia di teman-temannya dia bilang, jelek-jelek gua pemilik jalan tol ini nih. Tuh lu lihat nih buktinya nih, sahamnya 1 lembar. Kan ada rasa bangga. Kalau ada rasa bangga, dengan sendirinya ada rasa menjaga. Dari mereka dia jagain. Jadi kita saling simbiosis lah. Jadi jalan tol ini dimiliki bersama oleh umat, rezekinya juga dimiliki bersama, kemudian juga keamanannya dijaga bersama. Dan ini yang saya mau. Mimpi saya itu, saya akan bikin Soreang Pasir Koja yang blue chip, yang lalu lintas hariannya di 2 kali, 3 kali di atas forecast. Oke. Saya punya forecast waktu itu cuma 20.000 kendaraan, sekarang sudah 50.000. Jadi di atas forecast kita anggap jalan tol yang blue chip.
Itu yang kita kasih umat. Jangan kita kasih umat yang baru mimpi kita. Betul. Ini mimpi kita yang terrealisasi. Siapapun, agama apapun, boleh beli sahamnya nanti. Nggak ada kita kotak-kotak.